Baiklah, kami akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan mengenai wake product. Sebelum kita masuk dalam soal, kita bahas sedikit tentang wake product. Wake product adalah metode pengambilan keputusan menggunakan perkalian untuk menghubungkan nilai kriteria yang dimana nilai untuk setiap kriteria harus dipangkatkan dulu dengan bobot kriteria yang bersangkutan. Berikut adalah soal. Di sini soalnya kita akan memilih restoran yang terbaik dari 3 restoran. Maybe Restoran, Gerard Restoran, dan Alfred Restoran. Dalam memilih restoran terdapat beberapa kriteria, yaitu kriteria 1, kualitas makanan, kedua, harga makanan, ketiga, pelayanan, keempat, suasana, kelima, jarak. Di sini kita akan menampilkan programnya. Di sini kelompok kami menggunakan perintah cout untuk menampilkan outputnya. Berikut nama-nama kelompok. Pertama, Maybe Sumendap, kedua, Gerald Kasenda, ketiga, Alfred Denger. Di sini kita akan menampilkan Maybe Restoran, kualitas makanan kita beri 42, dan untuk harga makanan 66.000. Untuk pelayanannya 60, suasana 75, dan untuk jarak 2355. Dan untuk tampilan Gerald Restoran, di sini kualitas makanannya 50, dan untuk harga makanan 90.000. Untuk pelayanan 72, untuk suasana 60, jarak 1421. Dan di sini untuk Alfred Restoran, kualitas makanan 63, harga makanan 91.500, kemudian pelayanannya 65, suasana 80, jarak 2585. Kemudian langkah pertama menentukan nilai restoran. Kemudian untuk variabel untuk restoran Maybe kita menggunakan perintah float untuk dipakai untuk menampilkan data berupa pecahan. Di sini C1, C2, C3, C4, C5. Dan untuk variabel untuk restoran Gerald C6, C7, C8, C9, C10. Variabel untuk restoran Alfred C11, C12, C13, C14, dan C15. Kemudian kita menginput nilai C1 ke C5. Di sini kita menggunakan perintah cout, masukkan nilai restoran Maybe. Di sini kita memasukkan perintah chin untuk memasukkan nilainya. Kami melakukan hal yang sama untuk memasukkan nilai restoran ke Gerald dan Alfred. Kemudian hasil outputnya kita buat alternatif kriteria C1, C2, C3, C4, C5 dengan menampilkan R1, C1, C2, C3, C4, C5 itu untuk restoran Maybe, dan untuk restoran Gerald C6, C7, C8, C9, C10. Dan restoran Alfred C11, C12, C13, C14, C15. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jadi di sini kita sudah masuk untuk langkah kedua. Di sini kita menggunakan perintah cout untuk tentukan bobot. Parameter bobot yaitu di sini ada 5 yang berarti sangat baik, 4 baik, 3 cukup, 2 buruk, dan 1 sangat buruk. Selanjutnya di sini kita menggunakan variabel float untuk menentukan nilai bobot dari bobot Maybe.
yaitu di sini W1, W2, W3, W4, W5. Variabel nilai bobot dari Gerald di sini W6, W7, W8, W9, W10. Dan selanjutnya di sini dari nilai bobot Alfred W11, 12, 13, 14 dan W15. Selanjutnya di sini kita masukkan untuk bobot restoran dari bobot restoran maybe. Di sini kita menggunakan perintah cout W1 dan sin W1, W2, W3, W4 dan W5. Begitu juga selanjutnya untuk masukkan bobot restoran dari Gerald dan Alfred. Selanjutnya begitu. Baik, selanjutnya untuk rumus di sini kita akan menampilkan rumus. Jadi untuk rumusnya sebagai berikut. Jadi di sini untuk menampilkan nilai bobot restoran dari ketiga restoran. Selanjutnya di sini juga untuk menampilkan rumus dari nilai bobot restoran maybe, restoran Gerald dan restoran Alfred. Jadi selanjutnya di sini kita menggunakan variabel float lagi untuk penampung nilai bobot dari restoran maybe, Gerald dan Alfred. Di sini untuk menampung nilai bobot dari ketiga restoran, di sini kita menggunakan data indeks 0, indeks 1, 2, 3 dan 4, dan ini adalah untuk rumusnya. Selanjutnya juga begitu, menampung nilai bobot dari restoran Gerald dan nampung nilai bobot dari restoran Alfred. Selanjutnya di sini untuk menampilkan hasil bobot yang dihitung. Jadi ini untuk menampilkan hasil bobot yang dihitung. Bobot dari restoran maybe W1, W2, W3, W4, W5. Begitu juga dari bobot restoran Gerald dan bobot restoran Alfred. Baik, jadi untuk selanjutnya kita sudah masuk untuk langkah ketiga untuk menentukan nilai vektor S, yang dimana yang akan dilanjutkan dengan dari teman saya, yaitu Gerald. Baiklah, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya. Di sini kita masuk dalam langkah ketiga, menentukan nilai vektor. Di bagian sini berfungsi untuk menampilkan nilai vektor dari masing-masing restoran, yaitu nilai yang sudah kita buat dari langkah-langkah sebelumnya. Dan selanjutnya di bagian sini merupakan codingan untuk menampung nilai vektor tersebut. Selanjutnya kita masuk angka yang keempat, menentukan nilai vektor yang akan digunakan preference. Untuk bagian sini variabel menampung nilai vektor untuk preference. Selanjutnya di bagian sini adalah proses menentukan preference, yaitu nilai akhir atau restoran terbaik yang akan ditentukan. Baik, kita masuk saja langsung. Di bagian sini merupakan tampilan soal yang akan dikerjakan. Dan di bawah sini kita akan masukkan nilai-nilai yang dimana
yang dimana berdasarkan nilai yang ada di soal, yaitu restoran pertama Maybe Restoran, yang kedua Gerald Restoran, dan ketiga Alfred's Restoran. Kita langsung saja. Dan untuk restoran yang terakhir, ya, setelah kita masukkan nilainya, akan menampilkan hasil seperti ini yang dalam berbentuk tabel. Langkah selanjutnya kita akan memberikan penilaian ke tiap restoran, yang dimana nilai tersebut antara angka 1 sampai angka ke-5 sesuai dengan yang ditentukan. Angka 1 yang di sini mewakili sangat buruk, angka kedua buruk, yang ketiga cukup, yang keempat baik, yang kelima sangat baik. Baik, kita langsung saja. Dan ini merupakan hasil dari memasukkan nilai tersebut, dan hasilnya adalah restoran terbaik yang dipilih adalah restoran Gerald dengan nilai 0,31. Sekian dari saya. Maaf jika ada kekurangan atau tutur kata yang salah. Terima kasih.